Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Lestari dari kelas Kewirausahaan B. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah e-commerce. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu 1. Jelaskan definisi dan kerangka kerja e-commerce menurut pendapat ahli dan penjelasan Anda. Dengan berbagai definisi tentang e-commerce, maka beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu e-commerce adalah sebagai berikut. Pendapat Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Menurut London, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dan ada pula kerangka kerja e-commerce. Penerapan e-commerce didukung oleh struktur dan 5 pendukung. 1. Manusia. 2. Kebijakan publik. 3. Pemasaran dan iklan. 4. Dukungan layanan. 5. Rekanan bisnis. Yang kedua, sejarah dan evolusi e-commerce di Indonesia di era 5.0. Awal e-commerce di Indonesia. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu, Indonet sebagai Internet Service Provider ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996, muncul di Viacom Intrabumi atau The Net yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik, tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah seiring berkembangnya kemajuan teknologi. Hadir pula toko online, kemudian inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Era pertengahan, tahun 2010 sampai 2011, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri. Salah satunya Gojek, aplikasi yang pada mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan. Namun, kini bertambah fiturnya dengan pemesanan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Tidak heran apabila Gojek dikatakan sebagai startup dengan level unicorn karena valuasinya mencapai Rp 1 miliar. Inovasi yang dilakukan oleh Gojek memberikan banyak inspirasi ke e-commerce lainnya. Maka, kemunculan Gojek juga diikuti oleh e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Ketiga, peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Transaksi elektronik e-commerce di Sulawesi Selatan naik sekitar 26% pada Agustus 2020, kata Kepala Perwakilan BI Sulsel Bambang Kusmiarso di Makassar, Jumat. Dia mengatakan, kondisi itu disertai dengan kenaikan transaksi harian hingga 4,8 juta dan konsumen baru mengalami lonjakan hingga 51%. Menurutnya, upaya untuk terus mendorong penggunaan transaksi elektronik sudah dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Bahkan, pada Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan HUT Republik Indonesia ke-74 tahun telah diluncurkan sistem pembayaran elektronik terpadu yang diistilahkan QRIS. Melalui QRIS, cukup satu berkode saja dapat digunakan untuk melakukan transaksi ataupun berbelanja dengan uang elektronik. Hal ini menyikapi banyaknya sistem pembayaran karena setiap produsen membuat satu alat atau sistem pembayaran elektronik, misalnya Link Aja, OVO, Dana, dan sebagainya. Dia mengatakan perkembangan tren belanja daring melalui e-commerce yang berkembang pesat terutama dalam era pandemi ini memberikan kesempatan bagi UMKM atau kerangka bisnis lainnya untuk lebih mudah memperoleh keuntungan walaupun hanya di rumah saja atau dimanapun itu. Dengan adanya e-commerce, masyarakat lebih mudah untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Pertanyaan keempat, jelaskan dan uraikan mekanisme kerja e-commerce. A. Business to business. Jenis e-commerce ini terdiri dari sebuah transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengecer, dan sejenisnya. Contoh dari e-commerce ini adalah mTarget. mTarget adalah perusahaan software as a service yang menyediakan marketing automation tool untuk membantu para marketer dan UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. B. Consumer to consumer. Jenis e-commerce ini merupakan transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan.
Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa e-commerce dengan jenis yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, JD.id. C. Consumer to business. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari C to C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah Stockphoto.com, Sribuanes, dan sebagainya. D. Business to administration. Dalam jenis transaksi e-commerce ini, terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah, seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah Pajak Go ID. E. Consumer to administration. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A, yang membedakan antara transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. F. Online to offline. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik, contohnya seperti Matahari, Malcom. G. Business to government. B to G merupakan turunan dari B to B dalam ilmu pemasaran dan dikenal sebagai pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk-produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti branding, markon, iklan, dan komunikasi berbasis web. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.